Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Muji Astuti dengan NIM 2202110019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Wasilatul Murtafiah selaku dosen pengampu seminar pendidikan matematika. Baik, kita masuk ke judul proposal penelitian saya. Di sini saya mengambil judul efektivitas pembelajaran problem based learning atau PBL berbasis high order thinking skill atau HOTS terhadap hasil belajar matematika pada materi barisan dan deret yang ditinjau dari student noticing. Pada slide 2 saya menjelaskan latar belakang sekaligus fokus penelitian yang akan saya lakukan. Dari sisi urgensi, pendidikan abad ke-21 ini menuntut peserta didik untuk memiliki high order thinking skill atau biasa yang kita sebut dengan HOTS. HOTS sendiri yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kreatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan ini sangat penting karena matematika itu tidak cukup hanya menghafal saja, tetapi harus dipahami melalui penalaran yang logis. Lalu, salah satu model pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan tersebut itu adalah PBL atau Problem Based Learning yang berbasis HOT, yang juga sesuai dengan arah kebijakan kurikulum merdeka. Namun, pada kenyataannya, khusus pada materi barisan dan deret, pembelajaran itu masih sering dilakukan secara konvensional dan berorientasi pada hafalan rumus. Padahal, dari berbagai penelitian sebelumnya, PBL ini terbukti efektif. Tetapi, sebagian besar penelitian tersebut itu belum meninjau aspek dari student noticing-nya, di mana student noticing yaitu kemampuan siswa dalam memperhatikan, mengenali, dan memaknai informasi matematika. Padahal, student noticing sendiri ini sangat penting dalam membantu siswa memahami masalah matematika dan menentukan strategi penyelesaiannya. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa efektivitas PBL ini berbasis HOT terhadap hasil belajar materi barisan dan deret dan ditinjau dari student noticing siswa. Berdasarkan fokus tersebut, dirumuskan ada 3 pernyataan penelitian. Yang pertama itu, bagaimana hasil belajar siswa ini setelah diterapkan PBL, kemudian bagaimana hasil belajar jika ditinjau dari student noticing, lalu yang terakhir itu bagaimana efektivitas PBL yang berbasis HOT terhadap hasil belajar. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar dan efektivitas PBL berbasis HOT yang ditinjau dari student noticing. Adapun manfaatnya, secara teoritis ini dapat memperkaya kajian pembelajaran matematika, dan secara praktisnya itu dapat memberikan kontribusi bagi guru, siswa, dan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Slide selanjutnya itu ada landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama ada landasan teori. Pada penelitian ini terdapat 5 konsep utama. Yang pertama itu pembelajaran matematika yang menekankan pada pengembangan penalaran dan pemahaman konsep, bukan hanya menghafal rumus. Lalu yang kedua, HOTS atau High Order Thinking Skill yang mencakup kemampuan menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6 yang menjadi tuntutan pembelajaran abad 21. Lalu yang ketiga itu ada PBL atau Problem Based Learning, yaitu model pembelajaran berbasis masalah kontekstual dan berpusat pada siswa, yang mendorong siswa itu aktif berpikir dan memecahkan masalah. Lalu yang keempat itu ada student noticing, di mana student noticing ini sendiri yaitu kemampuan siswa dalam memperhatikan, menafsirkan, dan merefleksikan informasi matematika selama proses pembelajaran. Lalu yang terakhir itu ada hasil belajar, di mana ini yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pemahaman konsep khususnya pada materi barisan dan deret. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Setelah
ada teori atau landasan teori tersebut, disusunlah kerangka berpikir penelitian, di mana alurnya sebagai berikut. Pembelajaran matematika saat ini itu dituntut untuk mengembangkan HOTS. Lalu, untuk memenuhi tuntutan tersebut, digunakanlah model PBL yang berbasis HOT. Dalam prosesnya, siswa itu akan melalui proses kognitif berupa student noticing, yaitu di mana tadi sudah dijelaskan di awal, student noticing itu ada mengamati, memahami, dan merefleksi informasi. Dari proses ini diharapkan berdampak pada peningkatan hasil belajar matematika, khususnya pada materi barisan dan deret. Dengan kata lain, PBL berbasis HOT ini memengaruhi hasil belajar, dan pengaruh tersebut itu ditinjau dari tingkat student noticing siswa. Lalu ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka saya merumuskan ada 3 hipotesis penelitian, di mana H1 itu PBL berbasis HOT lebih efektif daripada pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika. Lalu H kedua atau hipotesis kedua itu terdapat perbedaan hasil belajar berdasarkan tingkat student noticing siswa. Lalu hipotesis yang terakhir atau H3 itu terdapat interaksi antara model PBL berbasis HOT dan student noticing terhadap hasil belajar matematika. Jadi, penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh model pembelajaran, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik siswa, khususnya kemampuan dari student noticing. Lanjut ke slide metode penelitian. Di metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Desain yang saya gunakan adalah kuasi eksperimen, karena penelitian ini tidak memungkinkan untuk mengacak subjeknya secara penuh. Model penelitian yang saya gunakan adalah pre-test post-test. Dalam pelaksanaan, subjek penelitian ini akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan model PBL berbasis HOT dan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis variabel. Yang pertama itu ada variabel bebas berupa model PBL berbasis HOT, kemudian variabel terikat berupa hasil belajar matematika pada materi barisan dan deret, serta variabel moderator berupa student noticing yang akan dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Lalu, untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10, di mana saya mengambilnya di SMK Ma'arif Ndolopo. Pengambilan sampel ini saya lakukan dengan teknik purposive sampling, di mana diperoleh 2 kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas itu sebagai kelas kontrol. Kemudian pengumpulan data ini saya lakukan dengan menggunakan tes, angket, dan observasi, di mana tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, kemudian angket ini saya gunakan untuk mengukur tingkat student noticing, lalu yang observasi ini digunakan sebagai data pendukung saja. Lalu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes HOTS pada materi barisan dan deret, serta angket student noticing. Sebelum digunakan, instrumen tersebut telah diuji terlebih dahulu melalui uji validitas isi, validitas empiris, dan juga serta uji reliabilitas menggunakan Cronbach-Alpha. Lalu untuk analisis data itu diawali dengan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah itu dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T, ANOVA 1 jalan, dan juga ANOVA 2 jalur untuk melihat pengaruh model PBL berbasis HOT dan student noticing terhadap hasil belajar siswa. Dengan prosedur ini diharapkan dapat diketahui efektivitas penerapan PBL berbasis HOT serta peran student noticing dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Dari proposal penelitian yang sudah saya
paparkan di awal itu dapat saya simpulkan bahwa penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pembelajaran matematika di abad 21 itu seharusnya tidak lagi menekankan pada hafalan, tetapi lebih pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Salah satu model yang sesuai dengan tuntutan tersebut adalah PBL atau Problem Based Learning yang berbasis HOTS. Apalagi untuk materi barisan dan deret yang selama ini masih sering diajarkan secara konvensional saja. Namun, keberhasilan pembelajaran ini tidak hanya ditentukan oleh modelnya saja, tetapi juga oleh bagaimana siswa itu memperhatikan, memahami, dan memaknai proses belajarnya yang dalam penelitian ini disebut sebagai student noticing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah PBL berbasis HOT ini benar-benar lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar jika ditinjau dari tingkat student noticing siswa. Dengan menggunakan penelitian, eksperimen, dan analisis data yang sistematis, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang model pembelajaran yang lebih efektif dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. Mungkin itu sedikit pemaparan proposal penelitian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.